10 tahun yang lalu, Etherworld dirilis sebagai game untuk perempuan. Namun, karena suatu hal, justru lebih banyak pemain laki-laki yang memainkannya. Disebutkan bahwa game ini memiliki berbagai karakter, dari yang mudah tapi efisien, sampai karakter sulit namun tidak efisien. Di antara mereka ada satu karakter sampah yang dikenal karena tingkat kesulitannya dan fitur-fiturnya yang buruk. Meski begitu, ada seseorang yang telah memainkan karakter ini selama lebih dari 10 tahun dan dialah protagonis dalam cerita ini, player Baek Yuseol. Pada suatu senja, sang protagonis sedang memeriksa pesan-pesan dan melihat banyak komentar tentang game tersebut. Setelah membaca beberapa di antaranya, dia terkejut saat mengetahui bahwa ada bos terakhir dalam game ini, padahal ini adalah game simulasi kencan. Dia mengira permainan akan berakhir setelah berhasil menjalin hubungan dengan karakter utama, wanita. Namun, dia melihat sebuah komentar yang mengatakan bahwa bos terakhir ini tidak terkalahkan. Hal ini membuatnya bertanya-tanya mengapa ada bos sekuat itu dalam game ini. Dia bahkan berpikir apakah ini adalah bug dari game tersebut. Kemudian diceritakan bahwa di dunia Ether ada organisasi bernama Manusia Iblis Kegelapan yang membantu dunia lain. Mereka adalah orang-orang God yang berusaha menguasai dunia ini. Suatu hari mereka akhirnya berhasil mencapai tujuan mereka dan pada saat itu muncullah naga iblis kegelapan. Sang protagonis mulai berpikir. Dia mengakui bahwa selama ini dia hanya peduli pada pertarungan dalam game dan tidak terlalu memperhatikan cerita. Setelah mempertimbangkannya, dia memutuskan untuk mencobanya. Dia menyalakan konsol dan menerima tantangan tersebut, bertekad untuk menunjukkan keterampilan yang telah dia asah selama bertahun-tahun. Di dalam game, dia bersiap menghadapi pertarungan. Saat itu, dia menjelaskan bahwa karakter Baek Yuseol yang dia gunakan adalah satu-satunya yang tidak bisa menggunakan sihir. Karena itu, para pemain lain tidak pernah memilihnya. Dia menyebutkan bahwa pada dasarnya ini seperti karakter NPC versi terburuk dalam game ini. Walau begitu, sebenarnya bisa menggunakan sedikit sihir. Saat itu, naga iblis kegelapan sedang bersiap melancarkan serangan. Setelah selesai mengumpulkan energi, sang naga hendak melepaskan serangannya. Yuseol memperhatikannya dengan saksama, sudah memiliki rencana dalam pikirannya. Ketika serangan itu dilepaskan, dia melompat ke arah naga, lalu menjelaskan bahwa dia memiliki kemampuan sihir bernama Blink. Dia segera berpindah ke belakang naga dan mulai menyiapkan serangan balik. Blink memungkinkan dia untuk melakukan teleportasi sejauh 3 hingga 10 kali lebih cepat dari kecepatan normal. Namun jika dia tidak memilih titik teleportasi dengan benar, dia bisa mati akibat kecepatan dan dampak benturan. Ditambah lagi cooldown time dan mana usage-nya tidak masuk akal, lebih buruk ada penalti, yang mana ia tidak bisa bergerak selama 2 detik setelah menggunakan skill tersebut. Itulah alasan kenapa orang bisa mempelajari karakter ini namun enggan memainkannya. Namun Baek Yuseol menguasai penggunaan skill Blink, ia bisa mengontrol arah pergi dan jaraknya serta membatalkan penaltinya. Tidak seperti mantra lain, Blink hanya sekedar kemampuan bergerak. Walau begitu, dia terobsesi pada karakter ini, karena semuanya tergantung pada level dan skill pemain. Setelah bertahun-tahun bermain, sebagai satu-satunya karakter dalam game yang menggunakan sihir, dia pun menguasai Blink sepenuhnya. Dengan strategi ini, dia menyerang sang naga dan menembus tubuhnya. Setelah serangan itu, dia berhenti sejenak untuk mengamati hasil. Ternyata dia berhasil mengalahkan naga iblis kegelapan. Sistem langsung menampilkan pesan selamat atas kemenangannya. Kembali ke masa kini, dia sangat gembira karena berhasil mengalahkan bos terakhir. Dia segera mengecek hadiah yang dia dapatkan dan berencana untuk membagikan pencapaiannya kepada komunitas pemain lain. Namun, saat dia mencoba mengirim pesan, tiba-tiba muncul notifikasi sistem yang mengejutkannya. Pesan itu mengatakan bahwa dunia Ether telah mencapai akhir yang salah, yang menyebabkan 90% Aether dunia akan dihancurkan. Pesan itu muncul terus-menerus mengatakan dia adalah orang yang paling dekat untuk mencapai akhir sejati dari permainan ini. Karena itu, sistem memintanya untuk mencapai akhir sejati tersebut. Mendengar hal itu, protagonis terkejut dan tidak memahami apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba tubuhnya menghilang. Saat membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya berada di dunia lain. Terkejut, dia memegang kepalanya dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dia melihat sekeliling tetapi tidak mengenali tempat itu sama sekali. Saat itulah dia menyadari sesuatu. Di dekatnya ada cermin, dia mendekatinya dan ketika melihat pantulannya, dia terkejut karena penampilannya sekarang adalah karakter yang dia gunakan di dalam game. Tiba-tiba sebuah sistem muncul. Sistem itu memberitahu bahwa episode 1 adalah tentang melarikan diri dari pengejaran. Protagonis mulai mengerti dan mengingat
bahwa ini adalah prolog karakter Baek Yuseol dalam game. Dia menggeledah kantongnya dan menemukan sesuatu. Saat melihatnya, dia menyadari bahwa itu adalah sertifikat masuk ke Akademi Estella. Kebingungan semakin besar, dia tidak percaya bahwa dia benar-benar berada di dunia Ether dan telah menjadi karakter Baek Yuseol. Namun dia mencoba berpikir positif, mengingat bahwa suara tadi mengatakan dia harus mencapai akhir sejati. Kemudian dia ingat, game ini tidak pernah memiliki akhir sejati. Lalu sebuah pertanyaan muncul di benaknya, apakah tidak ada satupun pemain yang berhasil mencapai akhir sejati selama 10 tahun? Dia kesal memikirkan hal itu dan mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Menurut ingatannya, Baek Yuseol seharusnya ditemukan oleh para pengejarnya segera setelah bangun. Dan benar saja, di luar tempat itu, sekelompok orang berhoodie terlihat sedang mencari seseorang. Protagonis dengan cepat bersembunyi dan mengutuk nasibnya karena dia tahu bahwa mereka pasti akan menemukannya. Pemimpin orang berhoodie itu mulai melihat ke sekeliling dan menyadari ada sebuah pondok kecil di depan. Ia kemudian memerintahkan rekannya untuk memeriksa tempat itu. Protagonis berpikir bahwa dia bisa menghindari mereka, tetapi dia tidak akan bisa mengalahkan mereka. Dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba sistem muncul dan memberitahunya bahwa dia bisa menggunakan kemampuan blink. Dia terkejut lalu melihat statusnya dan menyadari bahwa dia benar-benar bisa menggunakan blink. Dengan tubuh yang menderita penyakit mana leakage syndrome, Baek Yuseol tidak memiliki kemampuan untuk mengakumulasi mana di dalam tubuhnya. Namun, hal ini adalah sesuatu yang tidak membuatnya putus asa. Ia pun menaruh seluruh harapannya pada satu mantra yang telah ia latih sepanjang hidupnya. Kembali ke masa kini, Yuseol menatap jendela sistem. Ia ragu untuk menggunakan skill blink. Dalam permainan, segalanya terasa lebih sederhana, hanya dengan menggerakkan karakter menggunakan mouse dan keyboard. Namun, sekarang semuanya bergantung dari dirinya sendiri. Sayangnya, ia tidak memiliki banyak waktu. Orang-orang itu semakin dekat, dan pada akhirnya, ia tidak memiliki pilihan lain selain mencobanya. Para pengejar sudah berada di luar, dan begitu mereka melihat Yuseol hendak melarikan diri, mereka langsung bergegas mengejarnya tanpa membuang banyak waktu. Ini adalah bagian pertama dari tutorial, di mana ia harus melarikan diri dan menghindari para pengejar dengan menggunakan skill blink. Orang-orang yang mengejarnya jauh lebih cepat karena mereka mengenakan magic boots yang memungkinkan mereka mendapatkan bonus kecepatan. Oleh karena itu, Yuseol tidak memberikan pilihan lain selain menggunakan blink. Untuk itu, ia harus menenangkan diri terlebih dahulu. Para pengejarnya semakin mendekat dengan cepat. Perlu diketahui, kelemahan utama dari blink adalah jika gagal mengontrol jarak, ia bisa menabrak sesuatu dan mati seketika. Salah satu pengejar mengayunkan pedangnya, siap menebas Yuseol. Namun di titik ini, seketika itu juga Yuseol mengaktifkan blink. Dalam satu kedipan mata, ia berhasil meloloskan diri. Para pengejar terkejut mendapati hal ini. Ia bertanya, apa tadi blink? Sementara rekannya menduga bahwa Yuseol adalah seorang magi. Seketika, pemimpin dari kelompok itu berteriak agar mereka tidak ragu dan menjelaskan seketika setelah seseorang menggunakan blink, akan ada efek samping berupa kelumpuhan selama 2 detik. Hal ini seharusnya menjadi keuntungan bagi para pengejar. Namun di luar dugaan, Yuseol tetap berlari seperti biasa. Hal ini membuat mereka keheranan. Ia berlari dengan hati-hati, menyadari bahwa medan di sekitarnya tidak rata. Meski begitu, ia berniat memanfaatkan hal ini, karena para pemain yang belum bisa menguasai teknik pengendalian flash discharge tidak bisa melanjutkan ke episode berikutnya. Diketahui bahwa 99% pemain yang menggunakan karakter ini gagal melewati tutorial. Hanya 1% yang berhasil, dan itu pun mereka tak dapat menaklukkan rintangan berupa blink distance control dan continuous blinking. Seketika itu juga, Yuseol kembali menggunakan blink dan dalam hitungan ketiga berhasil melintasi sisi lain. Para pengejarnya semakin terkejut. Menurut mereka, tindakan seperti ini adalah sesuatu yang mustahil dilakukan di medan yang begitu sulit. Pemimpin mereka segera memanggil para mage dan memerintahkan mereka untuk menyerang Yuseol dari jarak jauh. Di sisi lain, Yuseol langsung menyadari bahwa ini adalah bagian berikutnya dari tutorial. Kali ini ia harus menggunakan blink untuk menghindari panah sihir. Jika ini adalah permainan, semuanya akan lebih mudah. Ia bisa melihat segala sesuatu di layar, termasuk musuh yang berada di belakangnya.
Namun kini segalanya berbeda. Bagaimana mungkin ia bisa menghindar tanpa melihat mereka? Pada titik ini, kemampuan mana leakage syndrome miliknya seketika diaktifkan. Berkat ini, ia mampu merasakan kehadiran mana dari serangan musuh. Hal ini memungkinkan dirinya untuk menghindari serangan dengan sempurna di saat yang tepat. Pada akhirnya, ia pun mengaktifkan blink sekali lagi, tepat di detik terakhir sebelum serangan mengenai tubuhnya. Setelah melewati rintangan ini, ia tiba pada rintangan ketiga dan terakhir, menyeberangi tebing menggunakan blink. Tebing itu tampak begitu mengerikan dan sulit dilalui. Satu-satunya cara untuk melewati tempat ini adalah dengan mengendalikan jarak blink dengan sempurna. Nantinya Yuseol akan bertemu dengan sekelompok mage yang kebetulan lewat dan kabur bersama mereka. Itulah akhir dari tutorial ini. Namun untuk melewati area ini merupakan gambaran dari kesulitan yang paling besar. Ia harus menonaktifkan blink dalam waktu 0,1 detik dengan sempurna. Jika gagal, ia akan jatuh dan mati. Ada total 20 batu melayang yang harus ia pijak. Dengan 0,1 detik, melakukannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Yuseol mengumpat, orang yang membuat tutorial ini pantas masuk neraka. Meski begitu, hal ini sebenarnya masih memungkinkan untuk dilakukan. Masalah adalah para pengejar yang terus memburunya. Mereka sudah sangat dekat, hanya 100 meter lagi. Yuseol sadar betul bahwa blink memiliki cooldown selama 3 detik. Waktunya tidak cukup untuk melewati ngarai ini. Jadi pada akhirnya pilihannya bukanlah lari, melainkan berbalik dan membunuh mereka semua demi bertahan hidup. Ia berpikir ini adalah hal gila, mengklaim tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk melakukan hal seperti ini, sedangkan ia sendiri belum pernah bertarung sungguhan sebelumnya. Selain itu, hal ini semakin membuktikan bahwa ini bukan sekadar permainan. Jika memang sebuah game, sistem pasti akan melarangnya menyerang pengejarnya. Namun pada titik ini, ia menyadari bahwa ini adalah kenyataan. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa ia harus mengikuti sistem seperti dalam game. Lagi pula, gagasan membunuh demi membela diri tidak membuatnya terganggu. Dalam cerita, mereka adalah musuh orang tuanya. Meski begitu, ia tidak bertarung karena alasan itu. Ia bertarung karena merasa bisa menang. Sampai akhirnya para pengejar menemukannya. Mereka pun seketika bergegas menyerbu ke arahnya, mengejeknya sebagai orang bodoh karena melawan sendirian. Yuseol tidak memberikan pilihan lain selain bertindak. Begitu salah satu dari mereka masuk ke jangkauannya, ia pun seketika menggunakan blink dan langsung menusuk salah satu dari mereka. Darah menciprat ke wajahnya. Hal ini merupakan gambaran nyata dari pertarungan, meski begitu ia tidak merasa bersalah. Baginya, ini adalah duel hidup dan mati. Yuseol lalu mendorong tubuh korban ke arah kelompok pengejar. Mereka terkejut, tidak percaya bahwa rekannya begitu ditaklukkan dengan mudah. Namun sebelum mereka bisa bereaksi, Yuseol sudah bergegas melesat pergi dengan kecepatan penuh, mencoba melarikan diri. Sambil berlari, ia berpikir bahwa duel kali ini mengharuskannya menghadapi mereka satu persatu. Hanya saja serangan berikutnya akan sulit, karena mereka bakal mengantisipasi. Ketika sedang berlari, Yuseol merasa keadaan begitu sepi. Ia menoleh ke belakang dan berpikir bahwa mereka berhenti mengejarnya. Namun, di luar dugaan, seketika ia mendapati mereka lagi. Ia terkejut mendapati bahwa mereka bersiap menyerangnya dengan sihir. Ia hendak kabur, tetapi pemimpin mereka dengan cepat memberi perintah untuk menyerang Yuseol. Para penyihir mulai merapal mantra, lalu melancarkan serangan mereka. Sang protagonis tidak tahu harus berbuat apa, ia hanya melihat datangnya serangan itu dan mengumpat, sial, serangannya terlalu luas. Namun, di mana di saat itu ia mendapati suatu batang kayu yang menempel di tembok. Dengan cepat ia mengulurkan tangannya sembari mengaktifkan blink. Ledakan dahsyat menghancurkan area di sekitarnya. Setelah beberapa saat api mereda, kelompok pengejar pun tampak di sana. Pemimpin itu mengira Yuseol sudah mati dan mulai mengejeknya bahwa hal ini merupakan akhir yang pantas ia dapatkan. Namun, tidak seperti yang ia duga, tubuhnya tidak ada di sana. Tiba-tiba Yuseol muncul dan melesat ke arahnya dari atas dengan kecepatan luar biasa. Pria itu pun menoleh, sayangnya semua sudah terlambat. Sang protagonis mengatakan bahwa satu ciri khas dari blink adalah tetap menjaga momentum setelah atau sebelum digunakan. Yuseol berhasil melukai pria itu dengan fatal seketika, teriakan keras menggema di udara. Sementara itu rekannya yang lain terkejut dan bertanya, apa yang terjadi? Belum sempat menyelesaikan perkataannya, dalam satu gerakan cepat, sang protagonis melancarkan serangan berikutnya. Pria itu tampak bingung, lalu tubuhnya tersungkur jatuh tak berdaya, sedangkan pemimpin kelompok itu hanya diam mematung. Saat melihat mayat itu jatuh, sang protagonis menarik napas lega dan bergumam, tinggal 2 lagi. Ia tahu harus segera menghabisi mereka
sebelum orang yang berada di belakang datang menyusul. Dalam keterkejutan, pemimpin mereka bertanya, siapa ia sebenarnya? Bagaimana mungkin anak ini mempunyai kecepatan luar biasa padahal ia seorang magi? Yuseol tahu ia tidak bisa menghindar selamanya, terlebih lagi karena di antara mereka ada yang bisa menyerang dari jarak jauh. Oleh sebab itu, ia pun memutuskan untuk kembali menyerang. Pemimpin kelompok itu bersiap. Ia yakin sudah memahami pola serangannya. Sejauh ini, Yuseol hanya menggunakan blink dan sebilah belati. Selama ia melindungi leher dan wajahnya, semuanya akan baik-baik saja. Ia pun melancarkan serangan gelombang es. Yuseol merespons dengan blink. Area di sekitar pun membeku. Ia tidak sabar melihat ekspresi kesakitan Yuseol, namun ia menyadari sesuatu, ternyata serangan itu bukan ditujukan kepadanya. Sebaliknya, Yuseol muncul di belakang rekannya, dan dalam sekejap, leher pria itu menghilang. Di sisi lain, pemimpin kelompok itu mengumpat, "Sialan!" Sebelumnya, bocah ini lari seperti tikus, tidak tahu cara bertarung, tapi sekarang, Yuseol hanya tersenyum sinis. Dengan nada mengejek, ia bahkan berterima kasih kepada pria itu karena telah membantunya berkembang. Wajah pria itu memerah karena amarah. Ia berkata, "Meski anak buahku tidak bisa menangkapmu, bukan berarti kau akan selamat. Aku berjanji akan membunuhmu." Tanpa membuang banyak waktu, Yuseol bergerak lebih dulu. Dengan cepat, ia mengambil tombak dari salah satu mayat dan melemparkannya ke arah pria itu. Pria itu mengira bisa membaca gerakannya dan langsung bersiap. Ia yakin tombak itu hanyalah pengalih perhatian, menduga bahwa Yuseol memancingnya agar ia melindungi bagian depan, lalu menyerangnya dari samping. Nah, setelah menangkis serangan Yuseol, ia bersiap menyerangnya saat Yuseol berpindah ke samping. Namun, saat ia berbalik untuk menyerang, Yuseol tidak ada di sana. Pria ini tertegun, tidak mungkin Yuseol telah menusuknya tepat dari depan. Itu berarti sedari awal, Yuseol memang berencana menyerang dari depan. Dengan ini, duel pelarian dari para pengejarnya telah berakhir. Kemudian ia mendapatkan XP. Bahkan proyek konstelasi menghadiahinya bonus tambahan karena berhasil mengembangkan cerita dengan cara yang unik dan orisinal. Yuseol terjatuh ke tanah, kelelahan, tubuhnya gemetar, matanya menatap mayat di sampingnya. Ini bukan mimpi. Jadi begini rasanya, blink pertamanya, pertarungan pertamanya, pembunuhan pertamanya. Dia membunuh untuk bertahan hidup. Ia ingin beristirahat, tetapi tidak memberikan pilihan lain selain segera pergi. Dengan sisa tenaganya, ia bergegas mendekati tubuh musuhnya dan mulai menggeledahnya. Sambil menatap mayat tersebut, ia bergumam bahwa ia tidak ingin melakukannya, tetapi tidak punya pilihan lain. Ia mulai menggeledah mayat itu dan mendapati sejumlah besar uang. Dengan itu, ia menyimpulkan bahwa ia bisa bertahan hidup. Pada titik ini, ia menatap jalan di depannya dan menyadari bahwa tantangan berikutnya adalah menyeberangi jurang di hadapannya. Ia berdiri di tepi, melihat permukaan di bawahnya dan bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan. Namun, seketika ia mendengar suara seseorang yang bertanya apakah ada yang bisa mendengar mereka. Ia pun melihat ke seberang dan menyadari bahwa itu adalah kelompok penyihir dari tutorial. Tanpa membuang banyak waktu, seketika ia berteriak memberitahu posisinya. Para penyihir bertanya apakah ia bisa menyeberang. Yuseol menjawab bahwa ia bisa melakukannya. Salah satu penyihir memberi informasi ke rekannya untuk menunggu, karena Yuseol berkata akan segera menyeberang. Tampaknya rekannya ragu apakah ia benar-benar bisa melakukannya, di mana dikatakan bahwa tidak sembarang orang bisa melewati jurang itu. Setidaknya ia harus ketiga kelas Knight. Namun di luar dugaan mereka terkejut mendapati saat sang protagonis mulai menyeberang menggunakan skill blink. Mereka bertanya-tanya apakah Yuseol menggunakan magic tipe melompat. Kemudian seseorang menyela, mengklaim bahwa itu kemampuan blink. Semua orang terkejut, mereka tidak bisa mempercayainya. Menggunakan blink di atas batu-batu seperti itu sangat sulit, karena blink tidak bisa dikendalikan jarak dan arahnya. Di tengah kebingungan, mereka sadar dengan kehadiran dua orang di belakang pemuda itu. Mereka bertanya-tanya apakah dua orang itu adalah rekannya. Ternyata mereka adalah mage dari kelompok pengejar sebelumnya. Ia terlihat bersiap merapalkan sebuah serangan majik api. Di sisi lain, para penyihir berteriak memperingatkan Yuseol. Yuseol pun seketika menghindar menggunakan blink, tetapi serangan musuh nyaris mengenainya. Selain itu, waktu cooldown skill ini adalah 3 detik. Ia tidak bisa terus menghindari semua serangan ini, sehingga saat itu ia berencana mencari batu melayang yang memungkinkan menjadi pijakan. Sebelum bisa berpikir lebih jauh, musuh kembali menyerangnya dengan Dark Magic. Beruntung serangan kali ini lagi-lagi meleset. Sialnya, Yuseol terpeleset jatuh. Jarak batu begitu jauh darinya. Meski begitu, ia berusaha mendekati salah satu batu, dan ketika waktunya sudah tepat, ia menggunakan blink lagi dan berhasil berpegangan. Belum sempat bernapas, serangan susulan datang.
Kali ini Yuseol hanya pasrah karena tidak ada apapun yang bisa ia lakukan. Namun seketika itu juga, sebuah serangan berwarna biru muncul, memaksa serangan api itu berhenti. Yuseol terkejut mendapati serangan yang melindunginya, sebuah tombak es yang dilapisi petir. Ia pun kagum dengan kemampuan orang itu dan menyadari bahwa gadis berambut biru ialah penolongnya. Di sisi lain, para penjahat itu mematung tidak percaya apa yang terjadi, tidak memberikan pilihan lain selain membiarkan Yuseol lolos. Beberapa saat kemudian, ia disambut oleh para mage. Saat ia melihat gadis itu, ia pun mulai berterima kasih atas bantuannya tadi. Namun, gadis itu meminta agar ia tidak terlalu memikirkannya. Sang protagonis mengerti dan dalam hati ia berpikir bahwa suara gadis itu sangat indah. Namun ia segera mengalihkan pandangannya dan menyebutkan bahwa para penjahat tadi dikenal sebagai bandit dari desa-desa sekitar. Ia juga menambahkan bahwa tindakan kriminal mereka berkaitan dengan sekte iblis kegelapan. Saat melihat ke sisi lain, ia menyadari bahwa mereka sekarang tidak bisa lagi mengejarnya. Dan hal ini membuatnya merasa lega. Secara mengejutkan sistem muncul di hadapannya dan memberitahunya bahwa ujian berikutnya adalah mendaftar ke Akademi Estella. Sang protagonis memahami hal itu dan berpikir bahwa seharusnya ini tidak akan terlalu sulit. Namun ia teringat dengan umurnya yang asli dan berpikir masuk ke sekolah sekarang rasanya agak aneh. Saat malam tiba, mereka meninggalkan tempat itu. Sang protagonis beristirahat dan mulai bermimpi. Dalam mimpinya, ia pun melihat kenangan saat ia berjanji kepada ibunya bahwa ia akan menjadi seorang mage. Ia menggenggam sebuah buku sihir dan mengatakan bahwa ia akan belajar dengan giat demi membuat keluarganya bahagia. Kita melihat bagaimana dia menghabiskan berjam-jam untuk belajar, hingga suatu hari ibunya mendengar kabar terburuk tentang anaknya bahwa ia memiliki mana leakage syndrome. Hal ini menjadikannya sangat terpukul. Ia pun tidak bisa mempercayai apa yang terjadi dan bertanya-tanya apakah ini adalah kenangan dari Yuseol atau ingatan darinya sendiri. Kembali ke masa sekarang, ia terbangun dengan terkejut, memegang kepalanya, dan menyadari bahwa hari sudah pagi. Seorang rekannya bertanya apakah dia sudah bangun, karena mereka akan segera tiba di Lazoicha, the satellite city of Arcanium. Beberapa saat kemudian, mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar. Begitu semua orang turun dari kereta kuda, sang protagonis mulai meregangkan tubuhnya. Saat itu juga ia menyadari bahwa gadis itu sedang memperhatikannya. Hal ini seketika membuatnya bertanya-tanya. Ia hendak mengatakan sesuatu, tetapi gadis itu dengan cepat mengalihkan pandangannya. Sang protagonis merasa senang karena setidaknya gadis itu tidak membencinya. Ia pun merasa lega karena dunia ini ternyata mirip dengan era modern yang pernah dia tinggali. Dikatakan bahwa di dunia ini terdapat sihir, sehingga kota-kota memiliki kereta dan kapal terbang yang berfungsi seperti mobil untuk perjalanan jauh. Saat ini mereka sedang menuju ke kota untuk menaiki salah satu kapal terbang tersebut. Ia menyebutkan bahwa kota itu berada di jalur perjalanan mereka. Tujuan mereka adalah Arcanium, di mana nantinya episode yang sebenarnya dimulai. Ia menceritakan bahwa di Arcanium terdapat menara sihir, para ksatria mage, dan 5 akademi ternama di Arcanium. Akademi yang paling bergengsi adalah Akademi Estella, tempat para jenius dan bangsawan dari seluruh dunia mendaftar. Ia pun bertanya-tanya bagaimana Baek Yuseol bisa diterima ke akademi tersebut. Untuk mencari tahu, ia membuka panel dan melihat data skill karakter tersebut. Setelah membacanya, ia mulai memahami beberapa hal dan menyadari bahwa tanpa skill Sixth Sense dan Detection Acceleration, ia mungkin sudah mati. Ia mengungkapkan bahwa tubuhnya memiliki kutukan fisik yang membuatnya tidak bisa mengumpulkan mana. Namun, berkat kutukan itu, ia bisa mendeteksi mana di sekitarnya dengan indera keenamnya. Ia juga mampu merasakan serangan yang ditujukan kepadanya tanpa perlu melihatnya. Dengan kata lain, jika ada ancaman, ia bisa segera mengetahuinya. Sementara itu, Detection Acceleration membuatnya bisa merasakan hal-hal seolah waktu melambat, sehingga saat ada ancaman atau serangan, refleksnya lebih cepat daripada manusia biasa. Ia menyebutkan bahwa kemampuan ini sangat berguna untuk bertahan hidup, tetapi penggunaannya menguras banyak kekuatan mentalnya, sehingga tidak bisa digunakan dalam waktu lama. Sekarang, ia pun mulai memeriksa statistiknya. Sebenarnya, statistiknya tidak terlalu buruk untuk level awal. Selain itu, tampaknya beberapa statistik dari karakter dalam game telah terbawa ke dunia ini. Di sisi lain, setiap statistik memiliki tingkatannya sendiri, dan kemampuan diukur dengan sistem bintang. Level maksimum adalah 9 bintang, tetapi mencapainya hampir mustahil. Selama 10 tahun, ia hanya berhasil mencapai 8 bintang pada 2 kemampuan, ketahanan dan sensitivitas.
Saat ini ia pun memutuskan untuk mengalokasikan semua poinnya ke dalam sensitivitas guna memperkuat indera keenamnya. Sementara ketahanan dan kelincahan masih bisa ditingkatkan dengan cara lain. Setelah menyelesaikan itu, ia beralih ke masalah berikutnya, mana leakage syndrome. Jika ia tidak segera berlatih, ia tidak akan bisa bertahan. Ia diharuskan mengupgrade menjadi Secrets of Physics secepat mungkin. Dan jika ingin mengendalikan mana leakage syndrome, ia tidak punya pilihan lain selain masuk ke akademi. Sementara itu, ia memiliki beberapa notifikasi yang belum sempat diperiksa. Namun sebelum bisa melihatnya, ia terdistraksi karena sudah waktunya untuk pergi. Jadi ia pun memutuskan untuk mengeceknya nanti. Mereka akhirnya mencapai kapal terbang. Di dalam orang-orang sibuk mengobrol. Salah satu dari mereka menoleh dan melihat Yuseol yang tampak kebingungan. Mereka segera menyadari bahwa ia belum pernah menaiki kapal terbang sebelumnya, lalu mengejeknya dengan menyebutnya sebagai rakyat jelata. Beberapa dari mereka mulai mengkritiknya, mempertanyakan mengapa Akademi Estella mengizinkan anak petani masuk dan mengeluh bahwa keberadaan orang-orang seperti Yuseol hanya akan mengotori tempat itu. Namun Yuseol hanya menatap mereka sebentar sebelum mengabaikannya. Ia menghela napas dan pergi, meninggalkan para bangsawan muda itu. Bangsawan yang merasa dipermalukan dengan marah bertanya, apakah ia sedang mengejeknya? Dengan geram, ia pun memerintahkan Yuseol untuk berhenti. Namun tiba-tiba perhatian semua orang teralihkan. Ia bertanya apa yang sedang terjadi, ia pun berbalik. Dalam keterkejutan di hadapannya ternyata ada Putri Bion. Protagonis berbalik, mengingat nama itu. Dikatakan bahwa Putri Hongbion Adolebit adalah putri dari kerajaan Adolebit. Pemuda arogan itu mencoba menyapanya, tetapi sang putri hanya menatapnya dengan dingin sebelum berjalan melewatinya, tanpa mengatakan apapun. Yuseol melihatnya berlalu. Ia berpikir, jadi dia adalah villainous dunia ini. Yuseol menjelaskan bahwa Hongbion adalah salah satu karakter utama dalam game ini. Ia dan protagonis wanita selalu berselisih. Tidak peduli apa yang dilakukan pemain, pada akhirnya Hongbion selalu mati. Di beberapa ending, ia dibunuh secara brutal. Dalam beberapa skenario lain, ia dibully oleh seluruh murid akademi sebelum akhirnya dikeluarkan. Bahkan ada satu akhir di mana ia mengalami sesuatu yang begitu memalukan sehingga ia tidak pernah muncul di depan umum lagi. Seolah-olah pengembang game memiliki kebencian tersendiri dan ingin ia menderita. Bagaimanapun, Yuseol berpikir untuk makan sesuatu, tetapi ia terpaksa menahan lapar karena semuanya di kapal ini sangat mahal. Tiba-tiba pengeras suara menyala mengumumkan bahwa mereka akan tiba di Arkanium dalam 10 menit. Yuseol tersenyum, petualangannya akhirnya dimulai. Yuseol bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa bertahan, bukan hanya di akademi, tetapi juga di dunia ini. Dia berharap memiliki sesuatu yang bisa membantunya dalam situasi seperti ini. Saat itu, dia mengingat notifikasi yang belum sempat dia periksa. Ternyata ada hadiah yang bisa dia pilih. Hadiah itu berasal dari proyek Constellatio. Ada 3 pilihan. Satu versi terbatas dari perlengkapan yang dia gunakan dalam game. Versi kedua lebih lemah dari kemampuan yang dia miliki dalam game. 3 XP. Yuseol berpikir bahwa pilihan pertama adalah yang terbaik, meskipun perlengkapannya akan mengalami penurunan level yang signifikan. Pilihan kedua hanya akan sedikit meningkatkan kemampuan blinknya. Namun, suara sistem memberitahunya bahwa dia belum memiliki kekuatan naratif yang cukup untuk menerima hadiah yang besar. Setelah menjelaskan semuanya, protagonis menyimpulkan bahwa dia tidak bisa mendapatkan item yang terlalu kuat karena dia masih seorang pemula di dunia ini. Kemudian, dia melihat item terakhir dan bertanya apakah dia bisa menggunakan kacamata bulbul. Sistem menganalisisnya dan mengonfirmasi bahwa item tersebut kompatibel. Protagonis pun memahaminya dan memutuskan untuk mengambil kacamata itu. Setelah memegangnya, dia menjelaskan bahwa kacamata ini adalah alat penyimpanan informasi dalam game. Di dunia Aether, pengetahuan yang diperoleh tidak bisa disimpan secara permanen, sehingga para pemain menciptakan alat seperti kacamata ini untuk menyimpan informasi yang telah mereka pelajari. Dia menyebutkan bahwa dia juga pernah mencobanya sebelumnya, jadi sekarang alat ini sangat berguna baginya. Kemudian, kita melihat fitur kacamata tersebut. Dengan satu kata perintah, protagonis membuka tab penyimpanan yang berisi berbagai kategori informasi.
Setelah memeriksanya dengan cepat, dia memastikan bahwa semua informasi ada di sana. Dalam dunia nyata, protagonis tidak tahu sejauh mana dia bisa menggunakan sistem game ini. Namun dengan kacamata ini, setidaknya ia memperoleh setengah dari kemampuannya yang ia punya dulu. Saat itu, dia mendengar orang-orang membicarakan seseorang putri pengkhianat, anak sulung Duke Morph. Ketika Gabriel melihat ke arah mereka, dia menyadari bahwa mereka sedang membicarakan gadis yang tadi dia perhatikan. Orang-orang terus menjelek-jelekkan namanya. Yuseol mengingat siapa gadis itu, ia adalah Aizel. Kemudian berencana menggunakan fitur kacamata untuk melihat informasinya. Aiselemolf, heroin palsu, magia es petir, suka minum jus acar, dan lain-lain. Yuseol menjelaskan Aizel adalah heroin palsu, sebuah karakter yang sebenarnya berasal dari novel. Game ini didasarkan pada sebuah novel. Dan dalam cerita aslinya, Aizel adalah protagonis utama. Dia tumbuh bertarung melawan Hong Byeon, dan pada akhirnya, dia jatuh cinta serta menikah dengan protagonis pria. Di akhir cerita, rencana balas dendamnya menghilang dan protagonis pria melindunginya. Novel itu mendapat sad ending setelah mendapat feedback buruk dari pembaca. Malasahnya, meski game ini didasarkan pada novel, tetapi alur ceritanya sangat berbeda. Dalam game, pengembang menambahkan karakter baru bernama Flame yang menggantikan peran sebagai heroin. Flame memiliki latar belakangnya sendiri. Dia adalah seorang pembaca novel yang suatu hari tiba-tiba dipindahkan ke dunia sang protagonis wanita. Sebaliknya, nasib Aizel menjadi tragis. Menurut para pemain yang mencoba menyelamatkannya, tidak peduli route mana yang diambil, Aizel selalu berakhir dengan kematian. Namun Yuseol tidak terlalu peduli dengan semua itu. Setelah mengamatinya beberapa saat, ia merasa seperti pernah bertemu wanita sebelumnya. Akademi Estella, tempat upacara penerimaan siswa baru sedang berlangsung. Seseorang sedang memberikan pidato, memperingatkan tentang berbagai bahaya di dunia ini. Para siswa mulai bosan dengan pidato tersebut, sementara Yuseol masih bisa bertahan. Tetapi acara sebenarnya baru akan dimulai, yaitu perkenalan 4 siswa dengan nilai tertinggi dan perwakilan siswa baru. Mereka naik ke atas panggung, 2 laki-laki dan 3 perempuan. Menurut Yuseol, mereka semua terlihat luar biasa. Tetapi yang paling mencolok adalah perwakilan kelas baru, Ma Yuseong. Dia adalah orang dengan peringkat tertinggi di angkatan mereka, dan semua orang mengaguminya. Yuseol berpikir bahwa dia adalah karakter yang paling cocok dengan ungkapan terkenal. Di seluruh langit dan bumi, akulah satu-satunya yang patut dihormati. Dengan status mana 9 bintang memiliki potensi yang mendekati realm of deities. Dia adalah jenius alami di antara jenius yang mampu mengendalikan semua elemen di dunia. Ia berpikir jika tidak bisa meraih true ending, setidaknya ia ingin menghindari bad ending. Oleh karena itu, ia berencana menggiring Ma Yusong ke sisi baik. Namun itu tergantung sepenuhnya pada Flame. Karena Flama dan Yuseol berasal dari dunia yang sama, mungkin saja mereka bisa bekerja sama. Tetapi, jika Flama menganggapnya sebagai musuh, maka semuanya akan menjadi rumit. Yuseol memiliki keunggulan dalam informasi, tetapi dia tahu bahwa Flama juga memiliki sistem seperti dirinya. Selain itu, Flama memiliki kemampuan khusus untuk memurnikan manusia yang telah terkontaminasi energi iblis. Terlepas dari itu, ia bahkan memiliki kemampuan yang dapat memiskinkan orang di sekitar. Berada dekat dengannya bagaikan pedang bermata dua. Yuseol memutuskan bahwa perannya adalah mendukung para protagonis dari kejauhan, sebisa mungkin tanpa terlibat langsung dengan mereka. Akhirnya, episode 2 mendaftar ke Akademi Stella pun selesai. Beberapa saat berlalu, terlihat Yuseol duduk di dalam kelas. Ia merasa sedikit aneh. Sudah lama sejak ia lulus dari universitas, jadi kembali ke lingkungan sekolah terasa asing. Namun ada sesuatu yang membuatnya nyaman, yaitu jam saku Estella, sebuah jam yang menandakan bahwa seseorang adalah murid resmi akademi. Dengan jam ini, ia bisa mendapatkan perlakuan dan layanan khusus di banyak tempat. Yuseol tidak sabar untuk segera menggunakannya. Tiba-tiba, seorang instruktur masuk ke kelas dan mengumumkan bahwa ujian akan segera dimulai. Ia juga mengingatkan bahwa jika ada siswa yang menggunakan alat khusus seperti kacamata, mereka harus melaporkannya untuk diperiksa terlebih dahulu. Yuseol menjelaskan bahwa kurikulum akademi ini jauh lebih ketat daripada sekolah manapun di dunia nyata. Bahkan di hari pertama, mereka langsung menjalani ujian. Ujian ini disebut penentuan kelas yang akan menentukan peringkat siswa.
Namun, begitu Yusiel melihat soal-soalnya, ia sama sekali tidak mengerti isinya. Tingkat kesulitannya sangat tinggi, jauh di atas ujian manapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Hasil ujian ini akan menentukan peringkat siswa, mulai dari kelas F hingga kelas A, dengan super kelas S sebagai yang tertinggi. Tentu saja mayoritas karakter utama